Halo semua, jumpa lagi bersama saya masih di channelnya Pak Aher. Pada dua video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana analitik YouTube itu dilakukan dan apa yang bisa kita lakukan atau kita bisa lihat pada analitik YouTube tersebut. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan melanjutkan masih tentang analitik YouTube, khususnya pada konten video kita. Oke, selamat mengikuti. Oke, teman-teman, kita akan mulai bagaimana kita membaca atau melihat analitik dari konten video kita ya. Kita lihat sini, kita masuk ke konten, kita akan masuk ke analitik konten video kita ya. Caranya adalah teman-teman bisa mengklik analitik dari konten video kita. Misalnya di sini saya memilih konten video saya yang terakhir, yaitu analitik bagian yang kedua ya. Di sini ada analitik. Sebelum kita bisa lihat di sini ada detail, aturan analitik, lalu di sini ada komentar, ada monetisasi, dan di tiga ini ada opsi yang bisa teman-teman mengedit judul atau deskripsi yang lain-lainnya ya. Lalu melihat di YouTube, lalu bisa membagikan linknya ini ya, mempromosikan, mendownload, bisa juga menghapus konten tersebut. Oke, kita masuk sini analitik, kita klik analitik. Nah, teman-teman bisa lihat sini dalam video ini ya, dalam waktu 1 minggu teman-teman bisa lihat dari penayangan sebanyak 279 kalau di sini ya. Pada waktu tontonnya 35 jam lebih dan memperoleh subscribernya 73 dan estimasi pendapatannya di sini 0,09. Ya, tidak banyak memang ya. Tapi kita lihat sini, teman-teman bisa perhatikan di bagian bawahnya ini bahwa data dari YouTube ditampilkan dari 279 tayangan itu ada 173 yang berasal dari penelusuran YouTube atau 62%-nya ya. Langsung dan tidak diketahui ada 31%, 89 penayangan. Rekomendasi berikutnya dan beranda YouTube ada 5 kali penayangan, dari playlist ada 3 kali penayangan, dari yang lainnya ada 3 kali penayangan. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini dari konten Anda, atau justru yang paling bagus itu adalah bagaimana ya video kita itu bisa mudah dicari melalui penelusuran itu. Yang berikutnya adalah sejauh mana video kita itu direkomendasikan di YouTube. Kalau YouTube merekomendasikan video kita, itu berartinya ada penilaian khusus dari YouTube itu sendiri ya, rekomendasi yang berasal dari beranda salah satunya. Bisa juga dari video berikutnya itu yang biasanya tampil di bagian terakhir ya, bagian terakhir dari suatu video sebelumnya. Ini menampilkan judul video yang ini ya. Nah kalau yang langsung atau tidak diketahui biasanya ini karena bisa juga karena men-share-nya melalui WhatsApp, melalui Facebook ya. Itu penayangan. Lalu yang berikutnya kita bisa lihat jangkauan ya. Jangkauan ini menggambarkan seberapa banyak tayangan. Sebenarnya tayangannya itu totalnya itu sampai 818. Artinya di sini total frekuensi thumbnail video Anda ini ditampilkan kepada penonton sejak video tersebut dipublikasi. Jadi ada 800 lebih ya thumbnailnya itu ditampilkan oleh YouTube. Lalu ada klik CTN-nya itu sampai 21% ya. Kemudian penayangannya 279 kali. Ini ada penonton unik. Jadi estimasi dari jumlah orang yang menonton konten Anda dalam tanggal yang dipilih. Penonton unik itu bisa juga karena ada penonton kita yang menonton berkali-kali ya. Mari kita lihat dari penayangan ini, kita bisa lihat sini bahwa tadi digambarkan ada kurang dari itu 62%.
data saya penonton yang menelusuri video kita ini. Langsung ini ada 31,9% penonton yang langsung atau tidak diketahui. Ini biasanya karena Instagram, ke Facebook, ke WhatsApp, dan sayangnya yang menonton karena rekomendasi ini sedikit ya, dan dari playlist juga semakin sedikit. Untuk semua traffic eksternal ini tidak terlihat, mungkin datanya tidak cukup ya. Ada beberapa dari tayangan ini yang disarankan oleh YouTube itu ya berkisar video yang memang baru ya, beberapa video yang baru-baru saya buat mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan sebelumnya ya. Ini teman-teman, sumber traffic yang dari playlist itu berasal dari sini ya. Bagaimana pengatayangan dan bagaimana pengaruhnya pada waktu ditonton, bahwasanya di sini ada 47,3% ini YouTube konten kita ya, konten Anda. Penayangan dari tayangan hanya 160 sayangnya ya. Penayangan ini yang berasal dari tayangan tentang tanggal yang dipilih. Nah, angka ini tidak termasuk penayangan dari sumber tayangan yang tidak dipantau oleh YouTube ya. Teman-teman bisa dilihat juga di sini ada rata-rata durasi tontonan itu 7,45 menit. Jadi dari video sepanjang 13 menit lebih ini yang ditonton itu hanya paling banyak, maksudnya ya, paling banyak itu hanya 7,45 menit. Itu jangkauan. Kemudian interaksi, coba lihat sini interaksi yang tidak lengkap ya, karena memang mungkin karena baru sedikit ya. Jadi retensi penonton, jadi 7,24 menit itu retensi rata-rata yang ditonton oleh penonton ya, cukup bagus, sekitar 54,6% ya dari total 13. Sayangnya di video ini penonton tidak memanfaatkan elemen layar akhir ya. Sini rendah sekali. Berarti ya ada upaya yang harus saya lakukan, bagaimana menarik penonton untuk bisa melanjutkan menonton dengan mengklik elemen terakhir. Kenapa ini rendah ya? Karena penonton umumnya menonton hanya di sini, separuhnya saja ya, kurang lebih 54%-nya saja. Ini menjadi koreksi kita sebagai kreator untuk bisa memperbaiki konten-konten kita. Oke, itulah teman-teman gambar grafiknya, retensi grafiknya teman-teman bisa lihat sini. Umumnya ya sekitar 5 menit ya, sampai 7 menit, 10 menit ya, ini yang ditonton. Harusnya kan kalau mau bagus ya lurus gitu ya, berarti video kita itu sangat ditonton oleh penonton kita itu sampai full. Lanjut ke penonton. Penonton ini kita bisa lihat isinya apa saja ya. Di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa ada 67 penonton yang kembali menonton. Lalu ada penonton unik 154, ini ada drivernya 73. Ini cukup bagus ya. Artinya di sini pada saat menonton itu sekitar 34% itu mensubscribe channel kita melalui video ini. Yang ini ya. Sini bisa ada gambaran geografi atasnya itu berasal dari Indonesia 87%. Kalau mau lihat lengkapnya bisa juga dilihat selengkapnya, nanti coba kita lihat. Sayangnya umur gendernya itu belum ada karena memang baru sedikit ya, itu seperti belum bisa menampilkan secara lengkap datanya ya. Jadi teman-teman, selebihnya ini diproses sampai tanggal 6, selebihnya masih belum ada data. Untuk kita lihat geografisnya itu ternyata dari sini juga baru hanya menunjukkan dari Indonesia saja ya, 87% lebih. Selebihnya ini nggak jelas dari mana nih, mungkin karena tidak diketahui ya, penonton yang tidak diketahui, sehingga asalnya dari mana, karena sharing dari WhatsApp atau media sosial yang lainnya ya. Tapi yang berikutnya pendapatan, teman-teman bisa lihat sini estimasi pendapatan dari konten ini. Bisa kita lihat total estimasi pendapatan dari video ini sejak dipublikasikan, termasuk ya semua iklan dan transaksi yang dijual oleh Google untuk video ini,
estimasi menunjukkan $0,09. Ingat, kalau kita sudah berada pada pengelolaan channel YouTube, jangan berpikir pendapatan dulu ya, tapi pikirlah kita membuat konten-konten yang menarik yang bisa dinikmati oleh penonton kita. Estimasi pendapatan itu dengan sendiri akan mengikuti sebanyak mungkin. Kalau penonton kita menonton video kita ini naik, iklan tayang di video kita tentu akan mendorong pendapatan juga akan naik. Di sini ada RPM-nya 0,35. Kita baca sini, coba lihat RPM itu apa sih? RPM itu berarti pendapatan per 1000 ya, dan menunjukkan jumlah yang diperoleh per 1000 penayangan. Untuk menghitung RPM, estimasi pendapatan dibagi total penayangan dalam jangka waktu yang sama. Jadi karena penontonnya juga baru sedikit, kan ini adalah untuk per 1000-nya ya. Teman-teman bisa baca lebih lanjut berkaitan dengan RPM ini ya. Ingat, di sini hanya akan tampil kalau channel teman-teman itu sudah dimonetisasi ya, karena sudah ada tab pendapatannya ya. Kalau CPM ini berdasarkan permutaran, berarti biaya efektif per 1000. Jadi kalau setiap per 1000-an, maka otomatis estimasi pendapatan juga akan mengikuti nilai yang lebih baik ya. Jadi kalau yang 1000 sudah di atas 1000 penontonnya, biasa itu akan merangkak lebih baik. Oke, itulah hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan. Teman-teman bisa lihat juga, lihat berikutnya ini sumber pendapatan dari mana, estimasi pendapatan iklan Anda. Ya memang ini dari YouTube Premium tidak ada, tentu selengkapnya juga cuma nggak ada ya. Iklan yang dapat dilewati juga ada paling tinggi ya, sayangnya iklan yang tidak dapat diabaikan kecil ya, display juga kecil, tidak ada malah ya. Dan tidak ada pendapatan transaksi yang. Nah, kekurangan dari channel saya ini memang belum pernah bekerja sama dengan pengiklan ya. Saya akan mencoba mempelajari bagaimana caranya, tentu kita akan cari tahu nantinya. Oke teman-teman, itulah bagaimana kita melihat, mempelajari analitik YouTube kita. Semoga ini bermanfaat. Tentu kalau masih ada kekurangan, kita akan coba gali lagi ya, apa saja yang bisa kita pelajari dari analitik YouTube dari konten video kita ini. Itu saja dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.